Kesetiaan Tuhan pada umatnya memberikan jaminan perlindungan yang abadi. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam damai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin Anda pernah membuat sebuah keputusan yang salah. Israel melakukan itu. Keputusan suara mayoritas membuat mereka menentang keputusan Tuhan. Akibatnya mereka harus berputar-putar di padang gurun 38 tahun lebih dibanding dengan apa yang Tuhan inginkan. Namun di bawah kepemimpinan Musa, Israel segera bangkit dari kesalahan itu. Dan memang ada harga yang harus dibayar ketika dia atau mereka membuat keputusan itu dengan perjalanan yang lebih panjang. Tetapi ketika mereka mulai setia dan pada akhirnya mereka mulai mendekati tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Setiap keputusan yang saudara miliki harus dibayar dengan sebuah harga. Nah, sebenarnya harga itu bisa diminimalkan kalau kita memiliki hidup yang memperkenan hati Tuhan, selalu dan setia berlutut di bawah kaki Tuhan, sehingga kita mendapatkan tuntunan yang benar dari Tuhan. Namun meski keputusan yang dibuat Israel salah, Allah tetap turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tetapi ada sebuah syarat lain, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rancangan Allah atas mereka? Yakni mereka menempati tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Allah tahu kekuatan dan mental orang Israel. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah berkata dalam Keluaran, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kenapa kesetiaan Allah sampai seperti itu? Karena Alkitab mencatat pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena kesetiaan Allah inilah Israel tidak lagi dibawa langsung ke Kanaan menghadapi perang besar melawan orang Filistin, yang pada akhirnya nanti Bapak Ibu perhatikan bahkan sampai zaman berikutnya, zaman Saul, Daud dan lain sebagainya, Filistin selalu menjadi duri dalam daging orang-orang Israel. Melainkan Tuhan kemudian membawa orang Israel memutar karena harus mendapatkan pelatihan peperangan skala kecil. Israel merangsek ke daerah-daerah yang mereka lalui. Juga ketika mereka melawan salah satu kekuatan besar, Basan, dengan Og rajanya, Tuhan berkata jangan takut. Kata jangan takut yang ke-13 tercatat dalam Bilangan 21 ayat 34. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon. Pelatihan ini Tuhan kerjakan sampai akhirnya Israel mendapatkan kepercayaan diri. Apalagi setelah generasi budak Mesir itu mati di padang gurun, mereka menjadi tentara yang tidak lagi takut, tetapi justru menakutkan banyak bangsa. Dan kematian raksasa Og di Edrei membuat Yeriko, sasaran berikutnya, mengalami kegentaran yang sangat. Kesetiaan Tuhan pada umatnya memberikan jaminan perlindungan yang abadi. Tanpa kesetiaannya, mustahil Anda mendapatkan pertolongannya. Meskipun keputusan
saudara salah. Dan memang tidak ada orang di dunia ini yang memiliki keputusan mutlak benar. Dalam kesetiaannya, Allah tetap menuntun bapak dan ibu menggenapi panggilan saudara di muka bumi ini. Jadi jangan takut, karena perlindungan Allah untuk saudara itu abadi. Saudara takut dengan dunia ini? Percayalah perlindungan Allah atas saudara. Tuhan Yesus, kalau hari ini ada di antara umat-Mu yang mengalami kegamangan, lewat kebenaran firman Tuhan, Engkau berkata jangan takut. Dan kami percaya lewat perlindungan Tuhan yang abadi, meskipun dalam kesalahan kami, maka Tuhan, kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini mengalami kegentaran dengan kondisinya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan anugerah pengurapan dari surga memberikan pertolongan kepada mereka Tuhan, sehingga hamba-hamba-Mu kuat menghadapi segala sesuatu. Dalam nama Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat berjuang terus menghadapi hidup. Percayalah Allah menjadi perlindunganmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.